Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini penyakit iri hati ini tidak memandang orang soleh, orang toleh, ya, bisa dijangkiti. Yang namanya iri hati. Dan ini termasuk salah satu perangkap-perangkap syaitan yang harus kita berhati-hati darinya. Lihat orang kaya, dia iri. Iya. Padahal dia sudah kaya sebenarnya. Iya kan? Tidak ada orang miskin di dunia ini. Betul tidak? Ada di dunia ini orang tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya kaki, tidak punya jantung. Harganya berapa itu semua? Berarti orang kaya semua sebenarnya, ya. Cuma kurang bersyukur saja. Nah, ini iri hati ini muncul di awalnya karena kurang bersyukur. Akhirnya iri. Dan selalu melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Iya. Lihat orang lebih kaya, kenapa saya tidak seperti itu, Lihat orang lebih gagah, lebih cantik, lebih lengkap fasilitasnya, kenapa saya tidak seperti itu, Akhirnya dia menghalalkan segala cara, masuk, bisikan-bisikan syaitan, sampai dia harus apa? Dia harus ke dukun, untuk menyaingi tetangganya, untuk menyaingi tetangganya yang beli kipas dia terputar, tetangganya yang beli AC dia yang kedinginan, iri. Wah, kayaknya ini harus dukun bertindak ini. Doti harus melayang. Iya kan? Pasang apalah di depan tokonya orang. Akhirnya orang kadang cari-cari di mana tokonya si anu itu. Tidak ada lihat. Kenapa? Ada jin di situ yang tutupi pandangannya. Itu ada sihir seperti itu. Iya. Sering kami jumpai ada yang yang mengeluhkan itu. Kenapa itu? Susah sekali didapat tokoku. Iya, padahal jelas sekali tuh pamfletnya di depan. Ada yang lagi duduk-duduk di situ. Bolak-balik orang, dia bilang tidak ada kuliah. Subhanallah. Saya bilang coba diruqyah dulu. Jangan ini ada jin yang bermain di sini. Ya. Itu semua muncul gara-gara iri hati. Iya. Subhanallah. Karena lihat apalagi jomblo ya. Iya. Lihat temannya menikah, iri dia. Iya. Kalau gitu boleh. Kalau gitu itu boleh. Artinya iri dengan nikmat yang ada pada saudara, tapi tidak ingin supaya nikmat tersebut hilang. Itu boleh. Ada orang hafal Al-Quran kita iri. Itu boleh. Namanya ghibtah. Ya. Ada lihat orang kaya rajin menyumbang. Kita iri. Ingin juga kaya supaya menyumbang. Ada teman menikah, iri mau menikah karena itu ibadah. Ada teman menikah lagi, mau juga. Wah itu, apakah iri atau ghibtah? Allahu alam. Tergantung dari niatnya. Iya, kalau dia ingin supaya nikmat itu hilang dari saudaranya, itu namanya iri hati, berdosa. Tapi kalau tidak menginginkan supaya nikmat itu hilang dari saudaranya, sekedar iri ingin mendapatkan juga nikmat seperti itu namanya ghibtah. Boleh-boleh saja. Bagaimana obatnya? Obatnya perbaiki tauhid. Ya, perbaiki tauhid. Khususnya apa? Tauhid rububiyah. Iya, tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahirabbil alamin." Segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Berarti seluruh perbuatannya Allah terpuji. Iya. Juga tauhid asma wa sifat di sini ya. Allah terpuji itu dengan perbuatan dan sifat-sifatnya. Berarti Allah yang ngatur alam semesta ini. Kayanya teman tak itu karena Allah yang ngatur. Allah Razak, pemberi rezeki. Iya. Gagahnya teman tak. Iya. Cantiknya istrinya teman tak. Yang kiri. Itu Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Allah sudah atur seluruh alam semesta ini. Allah yang atur. Kalau kita iri, berarti kita tidak terima apa? Takdir. Kita tidak terima apa? Ketetapannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iya, jadi obatnya perbaiki tauhid. Yang kedua, banyak-banyak ingat mati. Ya. Karena kalau tidak ingat mati, iri kita terus. Tapi kalau kita ingat mati, Fir'aun saja yang kaya sudah mati. Qarun saja yang kaya sudah mati. Iya. Orang-orang yang gagal, yang besar, yang kuat, yang pejabat mati semua. Apa yang mau diirikan? Ternyata kekayaannya, jabatannya, ketenarannya tidak dibawa mati. Mau jadi mati. Ingat kematian. Kemudian yang ketiga, apa? Selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Iya, melihat ke bawah. Kemudian yang keempat, banyak bersyukur. Iya, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian pahami bahwa di akhirat seluruh nikmat akan dipertanggungjawabkan. Orang kaya di akhirat itu akan dihisap seluruh hartanya. Jadi kalau milioner yang punya harta ribuan triliun, seluruh hartanya dihisap. Biar 1 rupiah, biar setengah rupiah, ditanya, dari mana uangmu? Bagaimana caranya kamu dapatkan uang 1 rupiah ini? Dan kamu belanjakan kemana? Dan di akhirat itu 1 hari di sana bagaikan 1000 tahun di dunia. Mau jadi kira-kira jadi orang kaya? Iya. Kalau jadi orang kaya tapi dimanfaatkan untuk menolong agama Allah, itu yang terbaik. Iya, mudah pertanggungjawabannya. Banyak pahala jariah. Tapi kalau sekedar dipakai berfoya-foya, ini musibah di atas musibah. Iya, musibah di atas musibah. Jadi jangan berbangga dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan apa saja dari nikmat-nikmat dunia kalau tidak digunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua akan terbalik menjadi musibah. Ya, di akhirat. Allahu taala alam bisawab.